bersama ikan pari akan jalan-jalan ke tempat yang baru. Jalan-jalan ke tempat yang jauh dari tempat biasanya. Wah, 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 bahagianya. Hari itu ikan pari tidak menjemput mereka. Aduh, pengumuman. Barang siapa yang bertemu dengan ikan pari, kasih tahu. Wah, Kang Didin, ayo mulai. Oh, baik. Di sebuah tempat yang banyak rumput lautnya. Wah, berarti di laut dong. Ya, di dasar laut terdapat rumput-rumput laut yang sangat indah. Warnanya hijau. Terus ada siapa saja? Di sana hiduplah seekor ikan pari. Wah, ikan pari. Betul. Adik-adik, siapa yang pernah tahu bentuk atau rupa ikan pari? Wah, kalau Dodi sih nggak tahu. Nah, coba kalian cari tahu. Bisa dengan membuka handphone, cari atau googling. Wah, iya. Sekarang kan canggih Kang Didin. Betul. Kalian bertanya pada Ayah bisa tanya ke ibu atau ke kakak. tanya tentang apa? Iya, tentang ikan pari bentuknya seperti apa. Iya kan? Betul. Ikan pari bentuknya itu tipis. Tapi dalam dongeng Kang Didin, ikan pari ini baik sekali. Kenapa baik? Soalnya ikan pari ini sering mengajak para anak-anak ikan jalan-jalan. Wah, enak sekali. Jadi ikan pari itu mendampingi anak-anak ikan untuk jalan-jalan. Iya, Kemana? ya ke bawah laut. Jalan-jalan ke tempat yang jauh dari tempat biasanya. Wah, 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 bahagianya jalan-jalan bersama ikan pari. Suatu hari anak-anak ikan mereka berbahagia. Kenapa bahagia? Soalnya setiap akhir pekan mereka bersama ikan pari akan jalan-jalan ke tempat yang baru. Wah, senang sekali ya. Betul. Tidak hanya Dodi yang senang. Adik-adik di rumah juga senang ketika hari libur diajak jalan-jalan sama ayah dan ibunya. Wah, iya, ada yang jalan-jalan ke taman. Terus Ada yang diajak makan. ada juga, Yang diajak berolahraga bersama keluarga. iya, Itu sungguh menyenangkan. Main bersama orang tercinta. Aku ingin seperti mereka. Main bersama, libur bersama. oh hebat. Ternyata akhir pekan anak-anak ikan bersukaria. Mereka hendak bertemu dengan ikan pari. Wah, mereka menunggu ikan pari. Ikan pari itu selalu membawa anak-anak ikan yang kecil itu jalan-jalan ke tempat yang baru. Terus anak-anak pagi-pagi sudah menunggu dong. Nah, betul Dodi. Ternyata teman-teman, ikan pari ketika akhir pekan sangatlah ditunggu kehadirannya oleh Anak-anak ikan yang lain. betul Dodi. Akhirnya tak lama kemudian ketika para ikan sudah berkumpul, ikan pari pun datang dan mereka berteriak, "Hore!" Mari jalan-jalan
jalan-jalan ke tempat jauh sama ikan pari. Terus mereka kemana? Mereka jalan-jalan dipandu ikan pari. Nah, seperti kalian yang menunggu saat berangkat ke sekolah. Menunggu apa? Nunggu jemputan. Nunggu jemputan ya. Betul. Akhir pekan, ikan pari mengajak ikan-ikan kecil berkeliling ke dasar laut. Mereka akan ke tempat yang asing. Kok asing? Ya, namanya juga ikan kecil, jadi belum banyak tempat-tempat yang mereka ketahui. Hanya ikan pari dengan sabar dan juga tutur katanya yang lembut, ikan pari mendampingi anak-anak ikan jalan-jalan. Wah, senang sekali ya. Tapi beberapa pekan kemudian anak-anak sudah menunggu kehadiran ikan pari. Terus, emangnya kenapa dengan ikan pari? Nah, adik-adik di rumah, anak-anak ikan sudah menunggu. Soalnya akhir pekan mereka biasa belajar bersama. Mereka bermain bersama di tempat yang baru. Kok belajar? Ya iya, kan di tempat baru tuh banyak pemandangan, banyak sesuatu yang bisa dihafal. Misalkan ada tempat yang tinggi, ada tempat Yang rendah, ada juga. yang ada berbatu. Ya, mereka menghafal tempat-tempat itu. Kan sama, namanya juga belajar. Oh iya ya, jadi belajar itu tidak hanya membaca buku atau menulis. Betul, belajar itu bisa melihat atau mengamati apa yang kalian ketahui. Contohnya, Misal, adik-adik di rumah diajak sama ibunya pergi ke pasar ngapain? belanja. Wah, asik dong. Belanja apa emangnya? Nah, misalkan diajak belanja sayur mayur. Sayur mayur. Iya, adik-adik kan bisa tahu mana kangkung, mana daun bayam. Pasti akan kenal. Awalnya nggak kenal. Awalnya nggak tahu kangkung sama bayam bedanya apa. Wah, Dodi sih nggak tahu. Tapi kalau Dodi pernah ke pasar, dengan sendirinya Dodi akan paham dan bisa membedakan. Ah, begitu ya? Betul. Nah, itulah belajar. Wah, iya. Paham. Jadi jalan-jalan juga bisa bagian dari belajar. Ya, betul. Itulah yang dilakukan para ikan di dasar lautan. Akhir pekan berikutnya, para anak ikan sudah menunggu kehadiran ikan pari. Terus ikan parinya datang. Nah, itulah yang mereka sesalkan. Pagi sudah berlalu. Datang waktu siang, Wah, ikan pari belum datang juga. betul. Para ikan-ikan sudah gelisah menunggu kedatangan ikan pari. Sampai sore menjelang, bahkan sudah lewat sore, ikan pari tak nampak menjemput mereka untuk mengajak jalan-jalan. Aduh, sayang sekali. Dodi jadi sedih. Ikan pari kemana ya? Tidak hanya Dodi yang sedih, ikan-ikan yang lain pun juga bersedih. Ya, kemana ikan pari? Biasanya kan tidak pernah telat. Kalau akhir pekan
ikan pari selalu semangat mengajak kita-kita. Oh iya, kenapa ya? Ada apa nih dengan ikan pari? Kok kita menunggu terlalu lama? Harusnya kan kita senang-senang hari ini. Iya, kemana ya? Para ikan, mereka bertanya pada temannya. Tapi sayang, tidak ada yang tahu kemana ikan pari berada. Dan di mana dia tinggal. Wah, jadi para ikan-ikan yang lain tidak mengetahui ikan pari tinggal di mana. Nggak ada yang tahu. Terus pas mereka menunggu ikan pari tidak datang, mereka juga tidak tahu si ikan pari pergi kemana. Ya mereka nggak ada yang tahu, Dodi. Wah, Sampai malam hari, anak-anak ikan pada menunggu. wah, nggak datang juga. Iya, nggak datang ternyata. Anak-anak ikan pada kecewa. Ada yang sedih, bahkan ada yang menangis. Karena mereka kangen jalan-jalan. Mereka kangen main bersama ikan pari. Tapi hari itu ikan pari tidak menjemput mereka. Aduh, pengumuman. Barang siapa yang bertemu dengan ikan pari, kasih tahu teman-temannya, para ikan-ikan yang lain, para ikan kecil mencari. Biasanya kan jalan-jalan. Siapa yang mau nyarinya? Ah iya ya, ini kan dongeng. Adik-adik di rumah, satu pekan berlalu. Akhirnya, pas akhir pekan berikutnya, anak-anak sungguh sangat gembira. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka pasti menunggu ikan pari. Menunggu untuk jalan-jalan. Ya, supaya diajak jalan-jalan bersama ikan pari. Namun apa yang terjadi? Sama seperti pekan kemarin. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka sudah berbahagia, bahkan mereka sudah tak sabar menunggu dijemput oleh ikan pari. Terus ikan parinya nggak datang lagi. Enggak. Aduh, kemana sih ikan pari? Jangan sakiti perasaan kami dong. Maksudnya? Iya kan, para ikan-ikan yang lain kan pada kecewa pada ikan pari. Kenapa emangnya? Soalnya kan ikan pari ditunggu tak kunjung datang. Ya nggak begitu juga. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Apa yang terjadi dengan ikan pari? Kita juga tidak berhak menghukumi ikan pari. Apalagi sampai mencaci ikan pari karena ditunggu yang tak pernah datang. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, pas anak-anak ikan pada menunggu dan kelelahan, akhirnya mereka bubar. Kemana ya? Harusnya kita sudah 2 kali jalan-jalan. Iya, harusnya kan kita jalan-jalan dengan ikan pari. Tapi akhir pekan kemarin ikan pari tak datang. Sekarang ikan pari juga tidak datang. Pasti ada sesuatu. Maksud kamu? Kita harusnya mencari tahu apa yang menjadikan ikan pari tidak hadir. Pasti ada penyebabnya. Nah, adik-adik di rumah, akhirnya hingga suatu pagi ada ikan gobi. Ikan gobi? Ya, ikan gobi yang bernama Dio. Namanya Dio? Iya. Seekor ikan gobi yang bernama Dio. Pagi itu ia berenang dengan didampingi kakaknya. Saat berenang di dasar laut, Dio, si ikan gobi, ternyata ia masuk ke dalam hutan laut.
Maksudnya kok ada hutan laut sih? Iya, hutan laut itu banyak sekali rumput-rumput laut dan juga bebatuan. Wah, terus ikan gobi dia bisa ketemu. Nah, adik-adik di rumah ternyata seekor ikan gobi yang bernama Gio, ia menemukan ikan pari. Wah, berjumpa dengan ikan pari. Ya, betul. Tapi saat Gio akan mengejar ikan pari dan ikan pari tahu bahwa ikan gobi Gio mengejarnya, ia langsung pergi meninggalkannya. Wah, apakah ikan pari punya kesalahan? Belum tentu sih. Tak lama kemudian ikan gobi yang bernama Gio, ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Kejadian apa? Ia bertemu dengan ikan pari. Ia cerita pada yang lain. Teman-teman, tadi pagi kan Gio jalan-jalan ke hutan laut yang banyak rumput hijau dan juga batu karang. Terus apa yang kamu lihat? Gio melihat ikan pari, tapi saat ikan pari melihat Gio, ia menghindar, bahkan cepat sekali menghilang. Gio tidak mampu mengejarnya. Hah? Begitu ya? Yes! Loh, kenapa? Kok bisa yes? Wah, ada apa nih? Pasti ada sesuatu yang ditutupin. Adik-adik, akhirnya ikan gobi yang bernama Gio, ia berinisiatif. Maksudnya? Ia pengen mencari tahu apa yang menyebabkan ikan pari tidak menjemput anak-anak ikan yang lain di akhir pekan. Bagaimana jika kita mencari keberadaan ikan pari? Siapa yang bersedia ikut aku? Hah? Aku juga siap. Aku juga siap. Aku juga siap. Ternyata anak-anak ikan yang lain mereka bersedia mencari keberadaan ikan pari. Hingga suatu pagi mereka terus berenang. Halo teman-teman, sudah menemukan belum? Dodi pengen tahu kabarnya. Update dong. Maksudnya, Iya, Dodi kan penasaran. Ada apa dengan ikan pari? gaya Dodi pengen tahu kabar ikan pari. Kepo ya? Pengen tahu nih ceritanya. Iya, kenapa ikan pari menghindar? Nah, di suatu tempat di hutan laut terdapat batu karang dan juga rumput-rumput yang hijau. Nah, teman-teman gobi melihat ikan pari lewat. Terus dikejar. Ya, betul. Mereka mengejar ikan pari dan ikan pari pun menghindar. Pari, tunggu. Tunggu. Kita akan menghampiri. Namun, sungguh sangat disayangkan. Ternyata ikan pari tidak secepat saat pertama ketemu dengan Gio si ikan gobi. Kenapa emangnya? Sepertinya ikan pari kelelahan dan merasakan sakit. Hah? Itu lihat. Ikan pari dia tergeletak di atas batu besar. Adik-adik, ternyata teman-teman ikan gobi melihat ikan pari seakan-akan tak berdaya di atas batu karang yang sangat besar. Ikan pari kenapa menghindar dari kami? Iya, kenapa menghindar? Apakah kami punya salah?
Tidak, kalian tidak ada salah, tapi Tapi apa? Biasanya kan kita jalan-jalan di akhir pekan. Tapi kok 2 pekan kemarin ikan pari tidak hadir. Ada apakah gerangan? Iya ikan pari. Aduh, Dodi juga khawatir. Kok nggak datang sih? Padahal teman-teman kecil ikan sudah pada menunggu. nah adik-adik, akhirnya ikan pari ya bercerita bahwa minggu yang lalu saat aku akan menjemput kalian, di tengah perjalanan aku berjumpa dengan ikan hiu dan ikan hiu itu hendak memakanku. Wah, ternyata diserang ikan hiu. Iya Dodi, ternyata ikan pari diserang ikan hiu. Tubuhnya terluka parah sehingga ia membatalkan menjemput atau bertemu dengan teman-teman ikan yang lain. Tapi kenapa menghindar? Soalnya aku tidak ingin kalian melihatku kesakitan. Ya, itu yang salah. Harusnya ketika kamu merasakan sakit, kamu harus pergi ke dokter ikan pari. Iya, tapi aku janji akan bertemu dengan kalian setelah aku sehat nanti. Ya, bagaimana bisa sehat kalau tidak berobat? Maksudnya, ternyata ikan pari tidak mengantar anak-anak ikan jalan-jalan hanya karena dia sakit. Namun, ya keliru. Dia malah bersembunyi. Nggak mau ketemu teman-temannya saat sakit. Maksudnya sih baik supaya tidak merepotkan. Tapi apa? keliru. Dia tidak berobat, tidak ada yang mengantar. Nah, betul adik-adik. Akhirnya ikan gobi dan teman-teman yang lain membantu ikan pari membawa ke dokter gurita. Wah, dokter gurita, siapa dia? Dokter gurita itu dokter para ikan yang sangat terkenal. Terus ikan pari diapakan? Ya berobat, diobati lukanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sedikit demi sedikit sakit ikan pari gara-gara diterkam ikan hiu berangsur-angsur menjadi pulih. Wah, sudah sehat ya? Iya, sudah sehat. Walaupun tidak seperti semula, hari itu ikan pari sudah bisa berenang. Tapi berenangnya tidak secepat waktu dia sehat. Wah, semoga ikan pari tetap sehat. Jadi anak-anak ikan bisa jalan-jalan. Anak-anak ikan mereka menjemput dan menjenguk ikan pari ketika sakit. Dari rumah ikan pari mereka jemput mengantarkan. Ke rumah dokter gurita. Ya, mereka mengantar, mereka bergantian menjenguk dan mereka menemani serta menghibur ikan pari yang sedang sakit. Ketika ikan pari sembuh, Mereka senang tentunya karena mereka sudah rindu, mereka sudah kangen untuk diajak jalan-jalan. wah, jadi kalau ada masalah jangan lari. Maksudnya, Jangan sembunyi, ceritakan saja pada temannya. Siapa tahu teman-temannya bisa membantu mencari jalan keluar. ya betul adik-adik di rumah. Akhirnya ikan pari bisa sembuh karena dia dibantu oleh teman-temannya. Sejak kejadian itu, ikan pari berjanji jika menghadapi masalah, dia tidak akan bersembunyi, apalagi menghindar dari teman-temannya.
para anak ikan menyambut janji ikan pari dengan bahagia. Mereka bernyanyi bersama. La 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 lo 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 lo. La 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 la. Nah, adik-adik, itulah dongeng Kang Didin hari ini tentang kisah ikan pari. Saksikan terus dongeng yang lainnya. Banyak sekali dongeng-dongeng yang akan Kang Didin berikan untuk adik-adik di rumah. Tetap saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, Dodi sekarang senang mendengarnya. Mendengar apa, Dodi? Mendengar ikan pari sudah sembuh, Kang Didin. Iya, jangankan Dodi. Adik-adik di rumah juga senang ketika memiliki teman yang sembuh dari sakit. Apalagi seperti ikan pari yang baik. Betul. Nah, adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia, ingat pesannya. Jika kita dalam menghadapi masalah, tak usah sembunyi. Maksudnya? Ya menghindar dari teman-teman. Ceritalah, siapa tahu teman kita bisa memberikan jalan keluarnya. Berceritalah pada orang-orang yang mencintai kita. Betul, Yang peduli kita. betul. Nanti kan bisa dibantu. Ya, coba seandainya ikan pari tidak dicari oleh ikan gobi, bisa saja ikan pari akan mati karena dia sakitnya parah. Tapi karena dibantu teman-temannya, akhirnya bisa dibawa ke dokter ya Kang Didin. Betul. Jadi yuk adik-adik, hadapi masalah dengan berani dan ceritakan pada orang lain. Iya, karena orang lain akan membantu kita. Dan Apa? kita kan harus berbagi. Oh iya, kita kan harus berbagi. Teman sakit kita jenguk, teman sakit kita hibur. Teman dalam kesulitan kita bantu untuk menemukan jalan keluarnya. Ya, betul Dodi. Yeay, Dodi cerdas ya. Iya, kasih tepuk tangan dong untuk Dodi. Yeay. Nah, adik-adik, jalan keluar dari masalah adalah kita bisa jujur. Kita bisa mengambil pelajaran. Nah, pelajaran yang berharga bisa didapat di mana saja dan dari kejadian apapun. Ya, setiap kejadian pasti ada pelajarannya. Nah, adik-adik bisa belajar bersama. Adik-adik bisa nonton bersama. Nonton apa? Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Dodi hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah.